Kita ambil 1 sendok makan dan campurkan ke dalam air bersih 500 ml. Kita siramkan seperti ini untuk nutrisinya. Dan ini cukup ya untuk nutrisi anggrek. Dan dengan cara ini tingkat keberhasilannya cukup tinggi dan tingkat kematiannya cukup rendah. Risiko kematian cukup rendah. Kita repotting atau kita tanam dengan cara seperti ini pasti berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana menanam anggrek dan merawat anggrek yang pasti berhasil, anti gagal untuk pemula, untuk yang baru memulai menanam anggrek atau yang baru belajar, atau buat teman-teman yang baru berminat ingin menanam anggrek. Jangan khawatir, saya akan bagikan caranya yang anti gagal. Untuk yang pertama tentu saja dengan caranya menekan tombol like and tombol subscribe-nya sekarang juga. Jadi dia tekan dulu tombol like-nya dan juga di subscribe ya, biar gak ketinggalan info terbarunya. Kita lanjut ke pemilihan anggreknya. Untuk teman-teman yang baru memulai menanam anggrek atau merawat anggrek, saya lebih menyarankan untuk menanam anggrek dendrobium seperti ini. Ini dendrobium. Untuk varian warnanya banyak banget dan untuk bunganya cukup besar. Ini tipe yang sedang ya, yang sedang sebesar ini. Untuk yang lainnya tipenya ada yang lebih besar dari ini. Jadi ini cukup besar bunganya bila dibandingkan dengan anggrek spesies yang lainnya ataupun anggrek-anggrek yang lainnya. Ini lebih besar bunganya, mudah banget berbunga, mudah dirawat dan tahan banting. Bisa full matahari juga, full sun, full rain juga bisa. Tapi yang harus kita pahami, lihatlah kondisi media tanam. Untuk yang pertama tentu saja dipilih plannya yang sehat, tidak busuk. Jika beli di mana aja, mau online ataupun offline, kita pilih plan yang sehat. Dan kita lihat kondisi media tanam. Kalau media tanam seperti ini, dengan pot seperti ini cocok untuk penanaman di bawah naungan plastik UV. Jadi terlindung dari air hujan. Dan cara seperti ini sangat cocok untuk perkebunan, apalagi memakai media tanam Sphagnum moss. Ini sangat efektif untuk perkebunan, bisa menghemat waktu penyiraman dan juga pemupukan. Tetapi untuk skala rumahan, apalagi buat teman-teman yang baru memulai menanam anggrek, ini kurang cocok karena cukup sulit memprediksi kapan basah atau kapan keringnya, kapan kita harus menyiram atau kapan jangan disiram. Buat yang baru memulai ini cukup sulit, jadi saya lebih menyarankan memakai media tanam yang lebih poros. Kalau untuk yang sudah terbiasa dengan anggrek, ini tidak sulit, ini malahan sangat efektif untuk penanaman seperti ini ya. Kalau teman-teman yang baru memulai, kita bisa memilih media tanam yang lain, bisa memakai arang ataupun kulit kayu ataupun sabut kelapa, dan itu bisa kita siram setiap hari jika media tanam cukup poros seperti itu. Dan juga pemilihan potnya, untuk pot seperti ini cocok ditempatkan pada tray seperti ini ya. Sedangkan buat teman-teman yang baru memulai menanam anggrek, biasanya tidak memakai pot tray seperti ini, dudukan pot, tapi memakai rak ataupun disimpan di teras rumah ataupun yang lainnya. Jadi kita repotting dulu. Langkah yang pertama, kita repotting dulu ke pot yang cocok, yang sesuai untuk skala rumahan. Alternatifnya bisa memakai pot standar, pot gerabah seperti ini yang banyak lubangnya, ataupun pot kayu seperti ini. Anti gagal kalau memakai pot kayu seperti ini. Yang penting plannya sehat dan juga tepat perawatannya. Kita bongkar dulu dari media tanamnya. Jika teman-teman membeli di pasaran, biasanya seperti ini. Untuk anggrek yang berasal dari PT atau yang ditanam di perusahaan besar, biasanya memakai Sphagnum moss, ada juga yang memakai sabut kelapa, ada juga yang memakai arang ataupun daun kaliandra. Yang paling rentan kadaluarsa itu daun kaliandra ya. Kalau daun kaliandra, setelah bunganya habis, kita potong tangkai bunganya, lalu kita repotting. Jika tidak direpotting, media tanam tersebut sudah cukup asam atau lebih cepat asam, sehingga pertumbuhannya akan kurang bagus ke depannya. Kita bongkar dulu. Untuk yang ini produk dari PT, ini dari perusahaan besar yang menanam anggrek. Biasanya seperti ini, memakai Sphagnum moss, dan biasanya ditempatkan di greenhouse kalau untuk
media tanam seperti ini atau anggrek dengan cara penanaman seperti ini. Media tanam sudah saya bongkar dan saya sudah sisakan sedikit sebagai pelembab agar tidak terlalu stres ya, sedikit aja cukup. Saya tidak bilang media tanam ini jelek, cuman jika belum terbiasa dengan media tanam sphagnum seperti ini, penyiramannya akan cukup sulit karena tidak bisa disiram setiap hari. Jadi jika teman-teman baru memulai, sebaiknya memakai media tanam yang lebih poros, boleh dari media tanam arang ataupun kulit kayu. Saya akan memakai kulit kayu ya untuk yang ini. Dan potnya usahakan yang banyak lubangnya seperti ini agar lebih aman. Karena untuk anggrek dendrobium tipenya epipit. Jadi habitat aslinya dimana menempel di pohon, menempel di batang pohon. Jadi disesuaikan seperti itu. Dan untuk kebutuhan angin mutlak penting. Jadi tempatkan anggrek kita di tempat yang cukup angin atau cukup sirkulasi udara agar pertumbuhannya optimal. Nah, kita tanam di sini. Seperti ini aja cukup. Kita tambahkan lagi media tanam ke pinggirannya. Yang ini sudah kita repotting, dan jangan lupa kita tambahkan tiang penyangga agar tidak goyang anggreknya. Usahakan tiang penyangga yang cukup kuat, boleh menancap seperti ini ataupun ke pinggiran pot, dan kita ikat atau kita jepit seperti ini. Tujuan tiang penyangga ini agar tidak roboh tentunya, karena anggrek membutuhkan angin yang bagus. Ketika terkena angin, anggrek pun goyang seperti ini, tapi bawahnya tidak goyang ya, bagian akarnya. Jadi akar-akar barunya tidak terganggu. Nah, seperti ini aja cukup. Apalagi jika media tanamnya atau potnya pot seperti ini, bukan pot gantung. Tiang penyangga wajib memakai tiang penyangga pada awal penanaman. Kalau untuk pot gantung seperti ini, nanti bisa diikat ke tiang gantungannya. Ini kebetulan tipenya gantung, bisa pakai tiang penyangga seperti ini ataupun pakai gantungan, nanti diikat ke gantungan atau kasih tali atau apa aja yang sekiranya anggreknya tidak terlalu banyak bergerak. Jadi kalaupun bergerak dengan media tanamnya. Kita tambahkan dulu gantungannya. Ini sudah saya pasang gantungannya dan jadinya cantik banget. Selain cantik juga bisa ditempatkan puller rain ya. Aduh. Kalau kebetulan hujan, kita neduh dulu, nanti kita lanjut lagi setelah hujan juga. Hujan sudah reda, kita lanjutkan kembali. Ini sudah saya tanam seperti ini digantung, dan dengan cara ini tingkat keberhasilannya cukup tinggi dan tingkat kematiannya cukup rendah, risiko kematian cukup rendah. Kita repotting atau kita tanam dengan cara seperti ini pasti berhasil. Dan tempatkan pada tempat yang ada naungan untuk sementara waktu. Jika mau full matahari, untuk dendrobium bisa ditempatkan full matahari, tapi untuk sementara waktu kita tempatkan dulu di tempat yang ada naungannya. Sinar matahari berkisar 70-85%. Untuk dendrobium seperti ini, dia lebih membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak. Jadi dendrobium ini membutuhkan sinar matahari yang lebih banyak dari yang lainnya. Selain pot kayu seperti ini, kita juga bisa memakai pot dari tanah liat, pot gerabah seperti ini, ataupun pot dari rotan sintetis seperti yang ini. Ini dari rotan sintetis bahannya, semacam plastik mirip rotan, cuman bukan rotan ya, agar awet tentunya. Jika memakai pot dari rotan cepat busuk. Atau bisa juga kita membuat yang lebih sederhana, yang lebih mudah didapat. Ini dari keranjang, boleh dari tempat sabun seperti yang ini, dari tempat sabun ataupun tempat sendok ataupun yang lainnya. Dan keranjang seperti ini tentu saja banyak di rumah banyak ya, di dapur pun banyak keranjang seperti ini. Kita bisa memakainya untuk pot anggrek dan pertumbuhannya cukup bagus. Memakai pot seperti ini lebih mudah dirawat bila dibanding dengan pot tanpa lubang samping seperti yang ini. Nah, yang ini pun full rain, tapi kita bisa menanamnya. Dan untuk yang baru memulai, sebaiknya pakai pot ini dulu, pot yang banyak lubangnya. Nanti bertahap setelah ini sukses berhasil, kita beralih ke sini untuk cara merawat anggrek di pot seperti ini.
Kemudian kita pupuk atau kita berikan pupuk setiap seminggu sekali. Untuk pupuknya, jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, air cucian beras lebih saya sarankan untuk anggrek kita siramkan ke bagian media tanam. Intervalnya 1 minggu sekali. Untuk air cucian beras, kita ambil bagian yang atasnya, yang beningnya, lalu kita siramkan ke semua area perakaran ya dan media tanam sampai benar-benar basah. Atau kalau perlu kita rendam sebentar agar penyerapan unsur haranya maksimal. Apalagi jika media tanamnya poros seperti arang ataupun kulit kayu, bisa kita rendam dulu ke dalam air cucian beras, tapi jangan yang kentalnya, bagian yang encernya aja, selama beberapa saat sampai basah semua media tanam dan area perakaran. Dilakukan seminggu sekali, itu sudah cukup kalau untuk anggrek dendrobium. Kalau mau pakai pupuk kimia bisa dicek di video saya yang lainnya, udah saya buatkan cara memupuknya. Dan untuk perawatan hama dan penyakit, sebenarnya anggrek itu tahan hama penyakit. Yang penting dia kondisinya seperti ini, tempatnya berangin dan disiram setiap hari. Jadi kebutuhan airnya tercukupi dengan disiram setiap hari, dan juga tempatnya berangin. Jika tempatnya kurang berangin atau sirkulasi udaranya kurang bagus, anggrek rentan terkena penyakit busuk daun, busuk pada knop seperti ini, dan juga yang lain-lainnya, busuk akar juga. Tapi untuk hama yang khusus menyerang bunga, biasanya dari kebersihan yang kurang terjaga. Jika tempatnya kurang bersih, banyak lalat ataupun yang lainnya, kenop-kenop ini rawan rontok atau rawan busuk karena biasanya lalat terbang dan hinggap di sini di kuntum, sembari membawa virus dan bakteri atau yang lainnya, sehingga bisa terserang dengan bakteri atau yang lainnya. Jika tempatnya aman, tidak banyak lalat atau tempatnya tidak kotor, bersih, tidak masalah, tidak perlu diberikan anti serangga. Jika kondisinya terlalu banyak serangganya atau hama yang menyerang, kita wajib memberikan insektisida ataupun fungisida kepada anggrek kita. Buat teman-teman yang kesehariannya memasak beras, tentu sangat mudah mendapatkan air cucian beras karena sehari-harinya memasak beras ya. Tapi buat teman-teman yang di luar Indonesia ataupun yang di Indonesia tapi tidak memasak beras, tidak memasak nasi, kita bisa membeli beras. Kita beli 1 ton beras, kemudian kita ambil 1 sendok makan dan campurkan ke dalam air bersih 500 ml. Seperti ini aja. Untuk beli berasnya boleh 1 ton, boleh 1 kintal, berapa aja. Yang penting kita masukkan 1 sendok makan ke dalam 500 liter air bersih. Kemudian kita siramkan bagian cairannya aja. Berasnya jangan disiramkan agar tidak mengundang jamur. Atau bisa juga kita saring. Sederhananya seperti ini aja. Kita siramkan seperti ini. Untuk nutrisinya, dan ini cukup ya untuk nutrisi anggrek. Air beras seperti ini pun sudah cukup. Dengan cara seperti ini mudah banget anggrek akan subur. Yang penting ketersediaan angin mencukupi. Seperti ini angin cukup bagus. Untuk menyiram anggrek itu paling bagus memakai air kolam ikan. Jadi jika teman-teman mempunyai kolam ikan, airnya bisa kita ambil untuk menyiram setiap harinya ke anggrek kita. Itu sudah ada nutrisi alami dari kotoran ikan dan bahan-bahan lain hasil metabolisme ikan, itu cukup bagus untuk pertumbuhan anggrek. Tanpa pupuk pun itu bisa tumbuh subur jika kita menyiramnya dengan air kolam ikan. Atau kita bisa juga memanfaatkan air hujan. Air hujan mengandung banyak nitrogen alami dari udara, itu bercampur dengan air hujan, tapi jangan langsung diberikan. Kalau mau pakai air hujan, kita endapkan dulu, nanti setelah mengendap baru kita siramkan. Kalau untuk sehari-hari memakai air hujan ya, kecuali jika anggreknya seperti ini fluorine, jadi udah otomatis terkena air hujan, tidak masalah karena udah terbiasa dan memang tidak setiap hari kena hujan. Kalaupun setiap hari, jika media tanamnya poros seperti ini, anggrek akan tetap bertahan dari kadar asam yang tinggi yang terdapat pada air hujan. Yang penting jika kondisi hujan cukup intens, hampir setiap hari, pemupukan kita kurangi. Jika teman-teman memakai pupuk kimia, kurangi pemupukan ketika musim hujan yang cukup tinggi intensitas hujannya. Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa ditekan tombol like-nya jika bermanfaat, dan juga di-share juga boleh, di-share di Facebook, di kantor RW, di pos RT, di pos Kamling juga tidak masalah. Yang penting bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat, itu intinya.
Sekian aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.